Satu, amalan nisfu Sya'ban yang jarang diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada satu amalan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika malam nisfu Sya'ban? Amalan apakah itu? Bukan sholat nisfu Sya'ban, bukan. Kan orang sudah banyak yang tahu kalau itu. Bukan membaca Yasin 3 kali setelah maghrib, bukan. Bukan yang lain-lain. Tetapi amalan khusus yang Rasulullah SAW lakukan pada malam nisfu Sya'ban, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau dan Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Yang redaksi hadisnya bisa kita baca sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. An Aisyah telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu semoga meridai Allah oleh Allah anha ya bukan anhu. Anha padanya Sayyidah Aisyah qalat. Telah berkata oleh Sayyidah Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadtu telah kehilangan oleh aku. Kehilangan itu maksudnya ya ditinggal itu. Ditinggal oleh aku. Rasulullah oleh Rasulullah pada Rasulullah. Faqadtu kehilangan oleh aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semoga melimpahkan rahmat ta'adim Allah oleh Allah alaihi kepada Rasulullah wasallam, dan semoga memberikan keselamatan oleh Allah kepada Rasulullah. Dzata lailatin pada suatu malam. Fa kharajtu lalu keluar oleh aku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa idza huwa bil baqi'i, lalu tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi'i, yaitu di Baqi'. Baqi' ini nama suatu tempat, yaitu pemakaman kaum muslimin wal muslimat pada zaman sahabat Nabi, disebut pemakaman Baqi'. Ternyata Rasulullah SAW itu melakukan suatu amalan pada malam nisfu Sya'ban, ziarah kubur. Jadi satu amalan pada malam nisfu Sya'ban yang jarang diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat di akhir zaman, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Jadi Rasulullah SAW itu pada malam nisfu Sya'ban beliau ziarah kubur di pemakaman Baqi', rafi'un ra'sahu. Rafi'un yaitu mengangkat oleh Rasulullah ra'sahu pada kepalanya ila sama'i, ke langit, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan kaum muslimin wal muslimat yang telah wafat mendahulinya. Oleh sebab itulah sunnah bagi kita pada malam nisfu Sya'ban ziarah kubur. Kalau takut sendirian ya ngajak teman. Ngajak teman, lalu siapa nih yang berani untuk mengamalkan amalan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu pada malam nisfu Sya'ban ziarah kubur, mendoakan arwah para kaum muslimin wal muslimat saudara seiman yang telah wafat mendahului kita. Faqala li, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW li kepadaku, kata Siti Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Akunti apakah ada oleh engkau wahai Aisyah, takhafina yaitu takut oleh engkau, ayyahifallahu pada sekiranya menyakiti Allah oleh Allah alaiki padamu, wa rasuluh dan oleh rasulnya.
Qultu, berkata oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ika. Dhanantu telah mengira oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, annaka pada sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, ataita ba'dha nisa'ika telah mendatangi oleh engkau ba'dha nisa'ika pada sebagian wanita-wanitamu, artinya pada sebagian istri-istrimu. Pada malam itu adalah gilirannya Sayyidah Aisyah. Jadi pada malam itu gilirannya Sayyidah Aisyah. Tetapi Rasulullah SAW setelah masuk rumahnya Sayyidah Aisyah, rumahnya kecil ya, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar lagi. Maklum saja kan seorang wanita langsung merasa cemburu. Waduh, Rasulullah masuk rumahku kok langsung tiba-tiba keluar lagi. Dibuntutilah Rasulullah SAW. Ini giliran beliau loh ya, karena istri Rasulullah SAW itu 9, tetapi yang digilir hanya 8. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'i dunya fayaghfiru li akthara min adati sya'ari ghanami kalbin. Yang artinya Inna Allah, sesungguhnya Allah azza, maha perkasa oleh dia Allah, wa jalla, dan maha agung oleh dia Allah, yang zilu, yaitu turun oleh Allah, rahmatnya Allah turun, keberkahan dari Allah turun, maghfirah dari Allah turun, lailatan nisfi, pada malam separuh, malam pertengahan, min sya'bana, dari bulan Sya'ban, ila sama'id dunya, kepada langit dunia, langit yang dekat dengan kita. Jadi rahmat, keberkahan, maghfirah dari Allah turun ke langit dunia, yaitu langit yang dekat dengan bumi. Fayaghfiru, lalu mengampuni oleh Allah, li aktsara, untuk yang lebih banyak, min adati sya'ri ghanami kalbin, daripada jumlah bulu ghanami kalbin, yaitu bulu ternaknya kambing Bani Kalb. Bani Kalb itu punya ternak yang banyak sekali. Dan Allah mengampuni pada kaum muslimin wal muslimat pada malam nisfu Sya'ban itu lebih banyak daripada jumlah bulu kambing atau bulu domba yang diternakkan oleh Bani Kalbi. Rawah telah meriwayatkan pada hadis Ahmad oleh Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 26.018, wa Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 736, wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1389. Jadi jawabannya telah jelas ya, bahwa satu amalan pada malam nisfu Sya'ban yang jarang diketahui oleh banyak orang, yang jarang diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat di akhir zaman, yaitu amalan ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Inilah jawabannya, silahkan diamalkan, insyaallah menjadi barokah dan akan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam.